Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kalian pasti luar biasa. Nah, anak-anak pagi hari ini, ayo sebelum kita mulai devotion, Mom Senina mau anak-anak semuanya kita sama-sama tepuk semangat. Bisa? Bisa ya, pasti ya semuanya ya. Ayo siap-siap semuanya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Nah, anak-anak nanti tepuk lagi ya. Kalau badannya udah mulai lemes-lemes, kalian harus punya semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk jangan semangat cuma untuk bermain ya, tapi semangat untuk belajar, semangat untuk berdoa, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Nah, anak-anak, mari kita berdoa sebelum kita mulai devotion kita pagi hari ini. Tapi Mom Senina mau anak-anak siapkan dulu Alkitab kalian semuanya ya, siapkan Alkitabnya dan kita mau sama-sama untuk devotion pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Firman-Mu akan mengajarkan kami tentang kebenaran supaya kami melakukannya dan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami telinga seorang murid supaya kami mendengar suara dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini Mom Senina mengajak teman kalian. Yuk kita kenalan dulu ya. Siapa sih yang Mom Senina ajak pagi hari ini? Yuk kita sama-sama panggil namanya Melody. Namanya adalah Melody. Melody, sekali lagi yang kencang. Melody. Mana ya Melodinya ya? Melody. Hai, Mom Senina. Hai Melody. Mom Seli. Hai teman-teman, aku Melody. Kamu apa kabar Melody? Aku baik-baik, aku sehat dan kuat. Wah, luar biasa. Tapi kalau di luar ingat jangan lupa pakai masker ya. Nah, Melody pagi hari ini Mom Senina mau cerita. Apa tuh, Mom? Nah, mau dengerin ya? Mau? Kalau mendengarkan firman Tuhan harus bagaimana sikapnya? Harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan penuh perhatian. Boleh sambil main-main? Tidak boleh. Sambil tidur-tiduran? Tidak boleh. Jadi harus duduk yang penuh perhatian. Duduknya harus tegak ya semuanya. Are you ready? Ready. Yes. Nah, sekarang buka Alkitabnya. Kita mau baca dari Yohanes 14 ya, tentang Yesus menjanjikan penghibur. Kata Tuhan Yesus begini di dalam Yohanes 14, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa. Tadi udah dibilangin belum ayat berapa? Ayat 26 ya anak-anak. Iya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita belajar hari ini Roh Kudus diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan Roh Kudus akan mengingatkan. Mengingatkan apa, Mom? Ya, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya akan semua firman Tuhan, ya. Supaya kita selalu ingat ya, Mom. Iya, supaya apa? Supaya kamu jadi orang benar dan tidak berbuat dosa. Nanti Roh Kudus yang akan ingetin, Melody, gak boleh bohong itu Dosa. Terus apa lagi ya? Marah, Mom. Marah. Iya, nanti Roh Kudus juga ingetin, Melody gak boleh marah. Tenang Melody, tenang. Melody harus mengampuni, gak boleh marah ya. Jadi itulah Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kudusnya ada di mana? Ada di mana? Nih,
firman Tuhannya bilang begini, Roh Kudus itu akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi dunia itu nggak kenal Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus? Ngapain sih ada Roh Kudus? Ya, tetapi kamu mengenal dia. Kamu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengenal Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Jadi melodi, Roh Kudusnya ada di mana? Di dalam melodi. Di dalam melodi. Ya, Roh Kudusnya nggak ada di luar, ya, bukannya keluyuran di luar kita gitu, enggak. Tapi Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita. Artinya Roh Kudus bisa membuat kita yang tadinya jahat jadi orang benar, ya, jadi orang benar. Nah, Ya. anak-anak, nih ya, Apa itu, Mam? ini adalah lambang dari hati kita saat Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan manusia itu kudus, tidak ada dosanya. Pada mulanya waktu kamu lahir ke dunia ini, hatimu bersih, tidak ada dosanya. Tapi setelah kamu bertambah besar, ya, mulai bisa ngomong, mulai bisa main-main sama teman-teman. Nah, disitulah mulai ya ada dosa, ada perbuatan-perbuatan kita yang salah. Nah, Mau diapain, apa Mam? ya perbuatan yang salah? Perbuatan kita yang salah apa coba? Biasanya melodi suka marah Marahnya sama siapa? sama teman. Marah-marah sama teman. Kenapa marah sama temannya? Kadang temennya ganggu. Digangguin sama Iya. temannya, jadinya marah. Punya mainan diambil, direbut, dirusakin. Aku suka diejek Ya. sama teman. Terus diejekin sama teman. Nah, itu dia mulutnya yang suka mengejek, mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Karena Ya, merah. iya, kata-kata yang sia-sia nih keluar dari mulutnya kita nih. Ngata-ngatain teman, terus kayak gitu ngelawan sama orang tua. Tuh kata-kata yang sia-sia. Terus apalagi, ayo? Iri hati. Iri hati. Aduh. Aku suka iri sama temanku kalau mereka punya mainan baru. Oh, HP-nya gimana HP-nya? Iya, kadang mereka HP-nya lebih bagus dari aku. Aku suka Oh. bilang sama mama aku, sama papa aku, mama aku mau HP baru. Iya, iri Tapi hati. nggak dikasih. Dosa sekali ya iri hati ya. Lihat tuh, bikin hati kita jadi hitam ya. Apalagi coba? Misalnya sombong juga bisa, Mam. Sombong. Kalau bohong, misalnya punya sepatu baru terus pamer. Iya. Iya ya. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak suka. Apalagi ini lagi belajar di rumah. Lagi belajar di rumah kan? Oh, aku tahu. Apa? Malas. Karena apa? Gak ada yang lihat, betul? Iya. Mama kerja, papa kerja, ibu guru ada di sekolah. Terus Melodi Kadang dikasih HP, dikasih HP, kadang bukan buat belajar, tapi buat main game, main game, nonton Korea. Terus nonton TikTok. Apalagi? Instagram, Ayo. Terus lihat-lihat. Iya, pokoknya lihat-lihat yang bukan pelajaran. lihat gadget. Iya. Nah, nggak dilihat DC-nya. Terus mama pulang. Melodi udah ngerjain tugasnya belum? Belum, ntar mah, biasanya gitu. Tunda-tunda. Kadang-kadang papa pulang, papa nanya, Melodi hari ini ada PR nggak? Nggak tahu Pak, belum Nggak lihat. tahu, belum lihat. Ya, gimana sih, kan udah dikasih HP. Terus apalagi?
musuhan sama temennya, ya kan? Tadi kenapa sama si Maria? Ayo, nggak ngomong. Ayo. Abisnya dia. Nggak mau temenan sama Maria ya? Aku seneng dia suka ngatain aku, Mam. Lihat sekarang hatinya Melody. Jadi hitam. Jadi hitam kan? Suka tunda-tunda PR juga, itu Tuhan gak suka. Malas, tidak bertanggung jawab, tidak tertib, tidak disiplin. Wah, ternyata banyak sekali ya perbuatan-perbuatan kita yang membuat akhirnya hati kita jadi warna hitam. Jadi hitam, jadi kotor. Nah sekarang coba ya, kita mau berusaha. Saya mau keluarin semua dosa-dosa saya. Gak bisa. Pakai kekuatan kita. Ayo keluar. Saya nggak mau jadi orang berdosa. Saya mau jadi orang benar. Bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Terus harus bagaimana dong? Kalau hatinya seperti ini, Tuhan suka nggak? Enggak. Kita bisa ketemu Tuhan Yesus nggak? Gak bisa. Saat Tuhan Yesus datang, bisa-bisa kita tidak ikut diangkat. Aduh, Menakutkan sekali, Mam. waduh, nanti kita ikut dianiaya. Saya nggak mau. Melody juga gak mau. Nah, jadi harus bagaimana anak-anak? Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan memberikan rohku diam di dalam kamu, kata Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengingatkan kamu supaya kamu tidak melakukan dosa, supaya kamu hidupnya benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi anak-anak, kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus juga menolong kita, menginsyafkan kita supaya kita nggak berbuat dosa lagi. Dan yang pasti dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan Yesus bisa bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita, mengubahkan kita. Roh Kudus bisa mengubahkan kita sehingga hati kita menjadi bersih kembali. Percaya nggak? Percaya. Ayo kita Amin. buktikan ya. Nih, Mau diapain, Mam? Tuhan Yesus kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus kasih Roh Kudus, dan Roh Kudus itu ada di mana? Di dalam kita. Diam di dalam Iya. kamu. Ya, diam di dalam kamu nih Roh Kudusnya ya. Roh Kudus harus diam di dalam kita. Sehingga hidup kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Wah, ini keluar. Tuhan Yesus membersihkan dosa-dosa kita dibuang kemana? Ke dalam Jurang maut. Iya, ke dalam jurang maut. Wah, Ya, ada dosanya keluar. dilemparkan, dibuang ke dalam jurang maut, ke dalam Ayo dibuang semua dosa-dosa kita. Ya, buang semua kejelekan, dosanya. semua yang tidak Semua baik, dosanya. semua yang tidak baik. Ya, sampai habis semuanya. Semua yang jahat, semua yang malas-malas, semua yang tidak oleh berani. Tuhan Yesus Semua yang Kristus. penakut, yang Sampai- rawan. sampai semuanya bersih dan kita akan menjadi bersih kembali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Tuhan bisa mengubahkan hati kita, Tuhan bisa memulihkan hati kita, hidup kita, dan kita tidak lagi takut karena kita sudah punya Roh Kudus di dalam kita. Yuk anak-anak, pagi hari ini Mam Senina mau ajak semua anak-anak minta Roh Kudus sama Tuhan Yesus tinggal dalam kita. Yuk semuanya kita dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini bersama-sama, kita menyembah Tuhan. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down. Turunlah Roh Kudus pagi hari ini. Penuhi setiap anak-anak dimanapun saat ini anak-anak berada. Kami percaya Roh Kudus akan memenuhi hati dan hidup dan tinggal di dalam hidup setiap anak-anak kami. Holy Spirit rain down. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Holy Spirit rain down.
Kudus-Mu yang Kau berikan tinggal di dalam kami. Roh Kudus yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan mengajarkan kami, membuat kami mengerti. Roh pengertian, roh hikmat, roh nasihat, roh keperkasaan. Ketujuh roh Tuhan. Roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.